Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Semoga kita semuanya senantiasa dilindungi dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Qiraatul Kutub, kita akan bahas tema yang penting, yaitu mengidentifikasi kitab-kitab turas. Teman-teman semuanya, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah pada akhir pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi karakter kitab gundul secara komprehensif, serta memahami implikasi dari masing-masing karakteristik tersebut terhadap teknik pembacaan yang benar. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan kitab turas tersebut. Kitab turas sering disebut kitab kuning karena warna kertasnya yang khas, yaitu warna kuning. Kitab-kitab ini merupakan karya ulama klasik yang menjadi fondasi keilmuan Islam tradisional. Berbeda dengan buku modern, kitab turas memiliki karakteristik khusus yang harus dipahami oleh pembaca. Teman-teman para mahasiswa yang kami muliakan, ciri kitab turas berikut adalah 3 ciri utama. Pertama kali harus dipahami oleh setiap pembaca kitab turas. Ketiga ciri ini menjadi dasar mengapa membaca kitab gundul atau kitab turas tersebut memerlukan keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh pembaca kitab biasa. Yang pertama, ciri khas kitab turas yaitu tanpa harokat, yang dengan ini sebagian masyarakat menyebutnya sebagai kitab gundul, ya, karena tidak ada harokat di dalam kitab tersebut, dhammah, fathah, dhammatain, fathatain atau harokat-harokat yang lainnya. Kemudian yang kedua, gaya bahasa yang ringkas dan padat, sehingga kita dapati di beberapa kitab turas ini yaitu pembahasan yang sangat ringkas sekali, pembahasan yang cukup sederhana. Dan apabila itu disyarah atau dibahasi keterangan, maka dia itu menjadi pembahasan yang sangat luas sebenarnya. Kemudian ciri yang ketiga yang terpenting, banyak istilah teknis. Nah, ini penting sekali untuk diketahui karena di dalam disiplin keilmuan tertentu memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan disiplin keilmuan yang lainnya. Kemudian di antara ciri kitab turas yang lainnya yang perlu diperhatikan, dan ini berkaitan dengan substansi atau isi dari kitab turas tersebut. Yang pertama, memiliki struktur argumentatif. Jadi kitab turas disusun secara sistematis, mulai dari pembahasan, terus kemudian penyebutan dalil-dalilnya, terus kemudian merinci masalah-masalah yang ada di dalam pembahasan tersebut, kemudian kesimpulan yang ada. Kemudian yang kedua, di antara ciri substansi dari kitab turas tersebut mengandung kutipan ayat dan hadis yang itu diletakkan bersamaan dengan perkataan penulis. Oleh sebab itu seorang pembaca dia harus memahami manakah di antara tulisan dari penulis atau ayat-ayat atau hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab tersebut. Kemudian di antara ciri yang penting juga minim tanda baca. Jadi tidak kita temukan atau sedikit sekali kita temukan tanda baca koma, terus kemudian tanda baca perintah dan seterusnya. Maka ini butuh kejelian seorang pembaca untuk memahami kitab turas tersebut. Selanjutnya teman-teman sebagai tugas pendalaman identifikasi kitab turas ini, maka teman-teman mengerjakan apa yang ada di dalam kitab ini atau di dalam slide ini. Pilih satu kitab turas yang Anda ketahui, lalu identifikasi ciri-ciri kitab turas yang terdapat di dalamnya untuk melatih kemampuan analisis terhadap teks Islam klasik. Terus kemudian sebagai refleksi diri, tuliskan juga satu strategi yang akan Anda terapkan setelah perkuliahan ini untuk meningkatkan keterampilan identifikasi ciri-ciri kitab turas secara mandiri. Yang terakhir kami ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Semoga materi mengidentifikasi kitab turas dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mengembangkan kemampuan qiraah kutub, sehingga kita mampu membaca, memahami dan mengaji kitab keilmuan khasanah Islam secara baik dan mendalam. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.